Orang yang telah menetapkan ridhanya Allah menjadi bagian terbesar pada hidupnya, maka dia adalah orang yang paling ringan beban pada hidupnya ketika dia telah memasukkan ridhanya Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya. Makanya tidak salah kalau Allah berfirman waridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itu yang paling besar. Karena kalau orang itu sudah meletakkan ridhanya Allah, maka dia tidak akan terbebani dengan komentar manusia. Kalau dia sudah meletakkan ridhanya Allah, maka dia tidak akan terbebani dengan komentar-komentar yang datang dari manusia. Kalaupun dia memberikan pengorbanan pada hidupnya, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah menjadi berat dengan apapun yang dia lakukan selama dia telah meletakkan ridhanya Allah pada kehidupan dia. Makanya sampai ulama Abdul Badawi Al-Khalafi juga menyampaikan, Masya Allah, Abdul Badawi Al-Khalafi menyampaikan sumber permasalahan dan problematika pada kehidupan kita kalau kita meletakkan makhluk pada hati kita lebih besar daripada kita meletakkan Khalik pada hati kita. Coba kalau kita sudah meletakkan Khalik kalau kita meletakkan makhluk pada hati kita, akhirnya pikiran kita selalu tidak akan pernah tenang, dan tentunya kita selalu akan gelisah, selalu kita akan sedih dengan berbagai macam komentar manusia. Makanya hari ini di zaman sosial media, ketika banyak orang itu bisa mendapatkan simpati dengan mudah dari kerumunan manusia, justru tidak menjadikan standar kebahagiaan menjadi mudah didapatkan, tetapi justru penyakit-penyakit mental illness ini berkembang luar biasa di sekitar kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah memasukkan urusan makhluk pada hati kita, maka kita menjadi orang yang paling jauh dari rasa bahagia. Hidupnya menjadi beban, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan tertekan, pressure yang dia rasakan kalau dia memasukkan makhluk menjadi tujuan dalam hidupnya. Beda kalau kita itu meletakkan ridhanya Allah. Orang yang telah meletakkan ridhanya Allah pada kehidupan, walaupun ini sangatlah berat, sangatlah sulit, tetapi sesungguhnya ketika kita memasukkan Khalik dalam tujuan kehidupan kita, maka itulah yang akan menjadikan beban kita menjadi ringan. Apapun yang kita lakukan menjadi mudah, karena kita merasa dibersamai oleh Allah yang telah menjadi tujuan kita, dan itulah sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita. Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita memahami waridwanu minallahi akbar dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar. Makanya itulah yang tercermin dari doanya Rasulullah. Doa ini termasuk doa yang harusnya kita hadirkan. Doa ini dikatakan oleh Rasulullah dan sering sekali saya menyampaikan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam setiap pintanya kepada Allah. Dan ini maknanya sangat indah. Sangat-sangat sayang kalau kita tidak menyebutkan doa ini dalam setiap ibadah kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling kau cintai, yang memudahkan kami untuk meraih cintamu. Nah, itulah yang menjadikan kita senantiasa diberasa di dalam kebaikan. Semoga kita senantiasa tahu sumber permasalahan dalam hidup kita itu salah satunya kalau kita lupa dan lalai ketika kita terpedaya dan tidak menjadikan Allah itu tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau mereka telah meletakkan ridhanya Allah pada jantung hatinya, mereka itulah sebenarnya wali-wali Allah yang terbaik. Mereka lah orang-orang yang terbaik dan pilihan dalam kehidupan dunia ketika mereka telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan kita tentunya paham ya, sudah sering saya sampaikan, orang kalau sudah mendapatkan ridhanya Allah, bukan hanya bebannya ringan, dia tidak akan terbebani dengan komentar manusia, tidak peduli dengan apapun dari pencapaian-pencapaian urusan dunia kalau dia memang sudah menempatkan Allah menjadi khalik dan tujuan dalam hidupnya. Bukan hanya itu saja, tapi Allah juga akan memberikan kepadanya pertolongan-pertolongan dari kalangan malaikat yang memberikan kepadanya tasjid. Tasjid itu penguatan, motivasi, di mana penguatan dan motivasi itu tidak ada yang bisa menandingi, karena yang memberikan itu adalah para malaikat, para pesuruh-pesuruh Allah yang Allah turunkan kepada mereka yang dicintai oleh Allah.
Makanya di dalam salah satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim, ada hadis yang membuat kita bisa tersenyum kalau kita sedang merenungkan, ketika kita berharap kita bisa mendapatkan apa yang ada di dalam hadis ini. Hadisnya itu adalah innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbunahu wa yad'u lahul qabulu fil ardi. Makanya di dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyampaikan, Allah itu kalau sudah ridho, ketika manusia itu selalu menempatkan ridhonya Allah pada jantung hatinya, pada pucuk-pucuk jiwanya, dia selalu menghadirkan Allah setiap waktunya. Kalau kecewa sama manusia, ingatnya Allah. Kalau kecewa sama keluarga, ingatnya Allah. Kalau kecewa sama karir, ingatnya Allah. Dan dia terus menempatkan Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya, maka Allah pun jatuh cinta kepadanya. Apa yang Allah lakukan kalau Allah itu jatuh cinta? Maka kata Rasulullah, Allah itu kalau jatuh cinta tidak menyembunyikan nama, ya, nominator yang menjadikan Allah jatuh cinta, tapi Allah sampaikan namanya. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, dipanggil Jibril. Jibril mendekat kepada Allah, kemudian Allah berfirman, ya Jibrilu inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, disebutkan keluarganya, disebutkan alamatnya, disebutkan tempatnya dia di mana, disebutkan apa sih episode-episode yang menjadikan dia bisa dicintai sama Allah. Lalu Allah berfirman, inni uhibbu fulanan, Jibril, aku ini jatuh cinta sama dia, aku jatuh cinta sama dia, kata Allah. Maka Jibril kemudian mendapatkan amaran, mendapatkan perintah, ya Jibrilu fahibbuhu, wahai Jibril, cintailah dia Jibril sebagaimana aku mencintainya. Maka Jibril mencintai orang tersebut. Selesai? Belum. Kemudian Jibril fayunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril mengumumkan ke seluruh penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, wahai para penduduk langit, Allah ini baru saja mengambarkan, membuat kabar, membuat pengumuman, Allah telah jatuh cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, keluarganya, episode-episode hidupnya yang menjadikan Allah jatuh cinta kepadanya. Fahibbuhu, cintailah dia, wahai seluruh penduduk langit. Yang dikatakan oleh Allah, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala adalah para penduduk langit itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan melakukan apapun yang dititahkan kepada mereka. Maka kemudian malaikat-malaikat pengisi langit itu berkata, kami mencintainya, wahai Jibril. Kami mencintainya sebagaimana engkau dan Allah mencintainya. Maka kemudian malaikat itu meletakkan keridhaan mereka kepada orang yang telah dicintai Allah dan malaikat Jibril. Apa sih? Nah, ini ada penjelasannya di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat akan turun untuk memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya. Lalu motivasinya apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan berita surga yang telah dijanjikan. Dan itulah yang menjadikan orang yang telah menjadikan Allah menjadi tujuan dan dia mendapatkan ridhanya, maka selalu pertolongan Allah lebih besar daripada episode-episode berat yang dia jalani. Ujiannya memang berat, tetapi pertolongannya lebih besar daripada ujian. Kesulitannya memang tidak sedikit, tetapi pertolongan Allah lebih banyak daripada kesulitannya. Dan itulah kunci kenapa orang solih ujiannya bertubi-tubi, tapi kenapa senyuman tidak pernah lengser dari wajahnya, ketenangan tidak pernah hilang dari serambah hatinya. Ya karena mereka mendapatkan motivasi dari para malaikat yang terus memberikan kalimat-kalimat penyejuk dan motivasi. Sudahlah, tidak usah khawatir, udahlah, tidak usah sedih, karena sesungguhnya kamu telah diberitakan dengan kabar gembira surga. Nah, itulah yang menjadikan kita paham, itulah pentingnya menjemput ridhanya Allah. Karena ridhanya Allah itu harus dijemput, tidak bisa ditunggu. Tidak bisa ditunggu, tidak bisa kita harapkan laduni datang kepada kita tiba-tiba, ya tidak bisa. Maka sesungguhnya keridhaan Allah itu harus dijemput.
Dan salah satu kendaraan yang bisa menghantarkan kita kepada jemputan, yaitu pada terminal ridhonya Allah itu adalah yaitu ketika kita kemudian memantaskan diri kita pada amal-amal yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah betapa pentingnya ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Memang betul kalau sudah menetapkan ridhonya Allah itu tenang hidup kita. Mau diomongin orang apapun itu, selama kita tahu dalilnya, selama kita tahu bagaimana yang terjadi, kita tenang. Jangan pernah menjadikan simpati dan ridhonya makhluk menjadi tujuan. Karena itu justru akan memporak-porandakan kekuatan kita, menjadikan kita terjerumus kepada